Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dapat berjumpa ya, dan kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai ya seputar hal wudu. Yang ini jelas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kita akan melihat kembali ya penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ketika beliau menjelaskan bagaimana petunjuk Nabi SAW ketika beliau itu berwudu. Bagaimana petunjuk Nabi SAW ketika beliau itu berwudu dalam kesehariannya. Jelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana yamsahu uzunaihi ma ra'sihi wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma. Yaitu Nabi SAW ketika berwudu itu mengusap kedua telinganya, ya, sekaligus mengusap kepalanya. Artinya ketika mengusap kepala, Nabi SAW itu langsung lanjutkan dengan mengusap kedua telinganya. Di sini tidak dipisah. Sebagaimana sebelumnya telah kita jelaskan mengenai ya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, itu juga tidak dipisah. Ya sama halnya dengan ini. Ya ketika kita itu mengusap kepala, ini langsung dilanjutkan dengan ya mengusap kedua telinga. Kita lanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Dan di sini Nabi SAW itu mengusap kedua telinganya, itu beliau mengusap bagian ya dalamnya, bagian dalam telinga ini, ya bagian dalam daun telinga dan bagian luar daun telinga. Jadi bukan hanya sekedar di telinganya dibasahin aja, namun yang diusap di sini adalah bagian dalam ya dan juga bagian luarnya. Kemudian Ibnu Qayyim lagi menjelaskan selanjutnya ya tentang ini adalah beliau jelaskan tentang kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Beliau katakan walam yasihha anhu fi masyi rukbati hadis al-battatah. Ya tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu pernah mengusap lehernya ketika beliau itu berwudu. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengusap leher ini, ya tidak pernah mengusap leher ketika berwudu. Jadi ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin karena tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Pada Nabi SAW itu bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan ya dari kami, ya maka amalan tersebut tertolak. Kemudian Ibnu Qayyim lagi menjelaskan, ini juga ya, ini adalah penjelasan mengenai apa yang dilakukan di awal wudu. Apakah mesti membaca niat ketika itu? Artinya niatnya itu dilafazkan, ya seperti nawaitul wudu'ah. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan walam yahfaz anhu annahu kana yaqulu ala wudu'i syai'an ghaira tasmiyati fi awwalihi. Dan tidak pernah dijelaskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi SAW itu biasa mengucapkan di awal wudunya satu perkataan pun ya selain ucapan tasmiyah. Ya selain ucapan tasmiyah. Ya kalau dikatakan tasmiyah berarti ucapan Bismillah. Jadi Nabi SAW di awal wudu itu ucapkan Bismillah. Ya cukup Bismillah saja. Tidak perlu ditambah dengan ucapan niat, lafaz niat tertentu. Ini nanti akan disinggung oleh Ibnu Qayyim ya setelah ini. Ya, jadi ini yang dikatakan atau yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau SAW itu berwudu. Lalu dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan di akhir wudu Nabi SAW itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini yang dijelaskan dalam riwayat Muslim. Kemudian di akhir wudu Nabi SAW itu menambahkan lagi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang dijelaskan dalam riwayat Tirmizi. Ya, ini yang diucapkan di akhir wudu. Artinya setelah berwudu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah ini adalah bacaan yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim ketika dia di akhir wudu, setelah berwudu. Kemudian
melanjutkan perkataan Ibnu Qayyim yang selanjutnya, ya tadi beliau ucapkan Nabi SAW tidak mengucapkan di awal wudu itu satu ucapan pun kecuali ucapan tasmiyah, ya bismillah. Maka selanjutnya Ibnu Qayyim katakan walam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu raf'al hadathi. Dan Nabi SAW itu tidak pernah mengucapkan di awal wudu sebelum beliau SAW itu berwudu ucapan nawaitu raf'al hadathi, yaitu saya berniat untuk menghilangkan hadas. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan ucapan semacam ini. Ya, wala stahbahat as-shalah, dan juga Nabi SAW tidak mengucapkan wudu ini untuk tujuannya untuk masuk sholat. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan seperti itu. Ya, lalu Ibnu Qayyim katakan la huwa wala ahadun min ashabihi albatata. Ya, Nabi SAW sendiri tidak mengucapkannya, begitu pula para sahabat tidak pernah mengucapkan lafaz niat tertentu. Hal ini berlaku untuk wudu, begitu juga untuk sholat. Sholat juga tidak ada lafaz niat tertentu, usolli fardhu maghrib, ya. Enggak pernah Nabi SAW juga mengucapkan ucapan niat semacam itu. Ingat, niat itu letaknya itu dalam hati, karena niat itu artinya adalah qasd, ya, artinya itu maksud untuk melakukan sesuatu. Jadi sekedar orang sudah punya niatan, sudah punya keinginan untuk melakukan suatu ibadah, itu namanya niat. Dia niat untuk berwudu dalam hati, maka itu sudah namanya niat, dan niatnya itu sah. Ini sepakatnya oleh para ulama. Ya, niat seperti itu sah. Begitu juga ketika dia itu sholat, mau melaksanakan sholat, kemudian dia niatkan, saya mau niat sholat maghrib dalam hati, nggak dia ucapkan usolli fardhu, maka seperti juga niatnya itu sah. Lalu Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasanya walam yara anhu fi dzalika harfun wahidun la bisnadin sahihin wala dhaifin, dan tidak pernah, ya, ada satu hadis yang diriwayatkan yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu pernah melafazkan niat, ya, walaupun satu huruf saja itu nggak pernah ada satupun hadis yang menjelaskan hal ini. Satu hadis yang sahih dengan yang sanad yang sahih juga tidak pernah. Begitu juga dengan hadis yang dhaif, ya, sahih nggak ada, dhaif juga nggak ada, ya. Boleh jadi mungkin ada dalam hadis dhaif tentang, ya, melafazkan niat, namun nggak ada, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka sudah sepatutnya kaum muslimin itu tidak perlu mengamalkan amalan yang tidak dominan seperti ini, ya. Sehingga kata seorang sahabat, ittabi wala tabtadi'u, ikutilah petunjuk Nabi SAW saja, ikuti petunjuk Nabi SAW saja, wala tabtadi'u, ya, dan janganlah kalian itu berbuat bid'ah, membuat suatu perkara yang mengada-ngada, faqad kufitum, maka itu sudah akan mencukupi kalian. Kemudian, ya, dalam poin terakhir ini dijelaskan juga mengenai kesalahan, ya, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sini Ibnu Qayyim katakan walam yatajawaz as-salas qattun wa kadzalika lam yasbut anhu annahu tajawaza al-mirfaqaini wal ka'baini. Nabi SAW itu ketika berwudu itu tidak pernah membasuh atau mengusap anggota-anggota wudunya itu lebih daripada 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu sudah maksimal. Ya, kita boleh 2 kali atau sekali itu boleh, namun jangan lebih sampai 3 kali, karena ini termasuk orang yang berlebih-lebihan ketika dia itu berwudu. Dan Nabi SAW juga ketika berwudu tidak pernah mencuci atau mengusap anggota wudunya. Misalnya ketika mencuci kaki itu lebih daripada mata kaki, ya, lebih daripada mata kaki sampai betis atau mungkin sampai pahanya, itu tidak pernah. Ya, sampai mata kaki. Dan Nabi SAW juga ketika mencuci tangan sampai sikunya, ya, nggak pernah lebih daripada siku, ya, tidak pernah lebih daripada siku, ya. Jadi Ka'bain, kalau Nabi SAW itu berwudu cuma sampai Ka'bain, ya, cuma sampai Ka'bain aja, sampai mata kaki, sampai mirfaqah ini, ya, sampai siku, ya, cuma sampai siku saja, tidak pernah lebih daripada itu. Jadi tidak perlu ketika sampai mirfaqah ini dikatakan sampai mirfaqah ini sebagaimana dalam ayat, ya, tidak perlu sampai di ketiak. Ya, ketika mencuci kaki sampai di mata kaki, ya, tidak perlu kita lebih daripada Ka'bain mata kaki, ya, tidak perlu sampai betis, tidak perlu sampai paha. Ya, cukup dengan apa yang Nabi SAW itu contohkan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan wa kana yukhallilu lihiyatahu wa lam yakun yuwazzab ala zalika. Ya, Nabi SAW itu ketika berwudu itu biasa menyela-nyela jenggotnya jika dia itu memiliki jenggot, ya, yang lebat. Ya, namun dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, namun ini tidak jadi rutinitas. Ya, cuma sekali saja ketika beliau SAW itu berwudu. Ya, kemudian yang dijelaskan lagi oleh Ibnu Qayyim yang terakhir, ya, wa kana yukhallilu aswabi'ahu wa ya'mur bizalika. Nabi SAW itu biasa menyela-nyela jari jemarinya. Ya, jari jemarinya ini beliau SAW itu
ya biasa mencucinya juga. Jadi bukan hanya tangan aja atau kakinya saja, namun celah-celah jarinya juga itu dicuci. Ya, celah-celah jarinya itu dicuci. Dan dikatakan di sini wa ya'muru bidzalika, Nabi SAW juga memerintahkan yang demikian. Yang memerintahkan yang demikian. Inilah yang dijelaskan dalam riwayat, yang dijelaskan dalam kitab-kitab sunnah. Ya, demikian ini penjelasan ringkas dari Ibnu Qayyim. Ini seputar tata cara wudu yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga beberapa poin kesalahan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita supaya kita bisa mengikuti petunjuknya dalam beribadah, ya, bukan hanya dalam wudu saja namun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Gitu pula mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kepada kita untuk selalu ya menambah setiap harinya, menambah bekal-bekal ilmu yang lainnya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.